Selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai penggunaan dan akses tidak sah. Akses tidak sah atau unauthorized access adalah penggunaan komputer atau jaringan tanpa izin. Nah, penggunaan yang tidak sah itu disebutnya unauthorized use, adalah penggunaan komputer atau data untuk aktivitas ilegal. Selanjutnya adalah access control. Akses kontrol ini dapat mengidentifikasikan siapa saja yang dapat mengakses komputer, kapan mereka dapat mengaksesnya, dan tindakan apa yang dapat mereka ambil. Nah, si akses kontrol ini dapat kita atur melalui tindakan identifikasi dan autentikasi. Terus kita juga dapat mengontrol lewat username, password, dan CAPTCHA. Nah, CAPTCHA atau kalau di spelling itu CAPTCHA adalah proses enkripsi atau pengkodaan. Selanjutnya adalah process object, adalah item yang harus Anda bawa untuk mendapatkan akses ke fasilitas komputer atau komputer. Si proses object ini sering dikombinasikan dengan nomor identifikasi pribadi atau PIN or personal identification number. Selanjutnya adalah perangkat biometrik. Melalui perangkat biometrik ini, kita dapat melakukan proses autentikasi identitas seseorang dengan menerjemahkan karakteristik pribadi ke dalam kode digital yang dibandingkan dengan kode digital di komputer. Selanjutnya, forensik digital atau digital forensics adalah penemuan, pengumpulan, dan analisis dari bukti yang ditemukan pada komputer dan jaringan. Banyak daerah menggunakan forensik digital. Banyak bidang juga menggunakan forensik digital sebagai berikut. Pertama, law enforcement atau hukum. Kedua, criminal prosecutors atau untuk menemukan kejahatan atau tindakan kriminal. Ketiga, military intelligence atau untuk keperluan militer. Terus insurance agencies. Terus information security departments. Selanjutnya, pencurian dan perusakan perangkat keras. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hal itu. Pencurian perangkat keras atau hardware theft adalah tindakan mencuri peralatan komputer. Sedangkan perusakan perangkat keras atau hardware vandalism adalah tindakan mengotori suatu atau merusak peralatan komputer. Nah, untuk membantu mengurangi adanya pencurian, perusahaan dan sekolah-sekolah menggunakan berbagai langkah-langkah keamanan sebagai berikut. Pertama, kita menggunakan physical access control alarm system. Jadi kita menggunakan alarm. Kedua, kita menggunakan kabel atau kabel untuk menglok equipment atau hardware. Terus, kita juga harus menerapkan real time location system. Kita juga harus menggunakan password, process object, dan biometrics. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pencurian perangkat lunak atau software. Menyalin, meminjam, menyewa, atau mendistribusikan perangkat lunak bisa menjadi pelanggaran hukum hak cipta. Beberapa perangkat lunak membutuhkan aktivasi produk agar dapat berfungsi penuh. Pencurian perangkat lunak atau software theft terjadi ketika seseorang: pertama, mencuri media software. Kedua, sengaja menghapus program. Ketiga, secara ilegal meregister atau mengaktifkan program. Nah, Single User License Agreement pada umumnya berisi kondisi sebagai berikut. Yang diizinkannya itu kita diperbolehkan untuk menginstal program atau software di satu komputer. Kedua, kita boleh membuat kopi tapi hanya satu. Ketiga, kita harus menghapus software sebelum menjual atau memberikan komputer kita kepada orang lain. Yang tidak diizinkan adalah menginstal software dalam jaringan. Kalau dalam jaringan itu kan komputernya banyak, sedangkan kita hanya diizinkan untuk menginstal di satu komputer. Terus memberi kopian software kepada orang lain secara terus-menerus. Terus yang terakhir adalah menyewakan software. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pencurian informasi. Pencurian informasi atau information theft terjadi ketika seseorang mencuri informasi pribadi atau rahasia. Nah, lewat information theft ini kita harus mempelajari yang pertama tuh enkripsi. Enkripsi atau encryption adalah proses mengubah data yang dapat dibaca ke dalam karakter yang tidak dapat terbaca untuk mencegah akses yang tidak sah. Sebuah tanda tangan digital atau digital signature adalah kode yang ditambahkan oleh seseorang, website atau organisasi pada pesan elektronik untuk memverifikasi identitas pengirim.
sering digunakan untuk memastikan bahwa pihak yang tidak berwenang atau impostor tidak berpartisipasi dalam transaksi di internet. Web browser dan website sering menggunakan teknik enkripsi. Terus, teknik pengamanan yang populer supaya nggak dicuri informasinya itu, yang pertama, kita tuh harus melihat suatu website itu mempunyai digital certificate atau enggak. Digital certificate itu di mana suatu website itu sudah terlegitimasi atau punya sertifikat untuk menjamin bahwa website itu tidak akan menyebabkan adanya pencurian data atau informasi. Terus teknik pengamanan selanjutnya adalah transport layer security. Terus secure HTTP. Jadi dengan membuka SHTTP atau secure HTTP ini, itu biasanya lebih aman karena menggunakan secure HTTP menjamin adanya keamanan situs. Nah, secure HTTP dan transport layer security ini sebenarnya hampir sama. Biasanya kalau kita buka website yang menggunakan transport layer security atau secure HTTP ini, biasanya menggunakan HTTPS dan itu ada tanda gemboknya kalau kita lagi buka suatu website atau browser. Jadi kalau bedanya transport layer dan si secure HTTP ini, secure HTTP ini penggunaannya itu lebih ribet tapi dia lebih aman. Yang terakhir adalah teknik pengamanan menggunakan VPN. Terus saya akan melanjutkan mengenai kegagalan sistem. Kegagalan sistem adalah kerusakan pada komputer. Berbagai faktor dapat menyebabkan kegagalan sistem. Pertama itu hardware-nya umurnya udah lama atau udah tua dipakainya. Jadi udah lama dipakai, ya udah tua. Terus yang kedua disebabkan oleh bencana alam. Terus adanya masalah listrik. Terus adanya masalah dari suara yang terlalu berisik, under voltage atau over voltage. Terus adanya masalah atau error di program komputernya. Dua cara untuk melindungi dari kegagalan sistem yang disebabkan oleh variasi tenaga listrik termasuk pelindung konsleting atau surge protectors dan uninterruptible power supplies. Terakhir saya akan menjelaskan mengenai backup sebagai pelindungan utama. Backup adalah menduplikasi file, program, atau disk yang dapat digunakan apabila file, program, atau disk yang asli hilang, rusak, atau hancur. Nah, membuat backup file berarti membuat salinannya atau kopiannya. Offsite backup disimpan di lokasi yang terpisah dari situs komputer. Offsite backup adalah menyimpan salinan di lokasi yang terpisah dari site komputer cloud storage. Untuk backup itu ada dua kategori backup. Yang pertama itu full backup, yang kedua itu selective backup. Kalau full backup itu kita nggak menseleksi lagi, pokoknya langsung semuanya tuh langsung di backup, namanya full backup. Kalau selective backup ya diartin aja, namanya juga selektif, berarti agak dipilih yang mau di backup yang mana. Nah biasanya kalau orang mau backup itu juga menggunakan kebijakan backup generasi 3. Generasi 3 itu terdiri dari grandparent yang pertama. Grandparent itu adalah oldest copy atau kopian yang pertama, yang paling lama. Yang kedua itu parent atau second copy. Jadi second copy ini adalah kopian kedua dari suatu data. Sedangkan yang terakhir itu adalah child, yaitu kopian yang baru data yang baru dikopi belakangan ini. Selanjutnya itu mengenai keamanan wireless. Keamanan wireless ini adalah yang terakhir. Jadi akses wireless menimbulkan risiko keamanan tambahan. Sekitar 80% jaringan nirkabel tidak memiliki perlindungan keamanan. Peran pengemudi memungkinkan individu untuk mendeteksi jaringan nirkabel saat mengemudikan kendaraan melalui suatu daerah. Selain menggunakan firewall, beberapa safeguard meningkatkan keamanan dari jaringan wireless. Pertama, harus suatu wireless access point itu harus dikonfigurasi sehingga tidak menyebabkan nama network atau jaringan atau yang biasa disebut SSID (Service Set Identifier) itu tersebar. Terus kita juga harus mengganti default dari Service Set Identifier atau SSID ini. Kenapa? Karena untuk yang ketiga, sehingga hanya beberapa device yang dapat mengaksesnya. Selain itu, untuk melindungi wireless kita tuh disarankan untuk menggunakan Wi-Fi Protected Access atau WPA atau WPA 2.